Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Nanti malam ini kita akan membuat konten tentang cerita-cerita mistis. Dan kebetulan Pak Brewok punya cerita tentang pengalaman dia menangkap tuyul di Lamongan, tempat dia berasal. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya bukan saya yang nangkap, tapi teman saya. Saya cuma perantara aja buat mancing si tuyulnya biar keluar, biar bisa ditangkap. Anda bisa gak dulu? Belum bisa. Sekarang bisa? Enggak, maksudnya dia itu nggak bisa. Cuman setiap orang pasti punya lah beberapa kesempatan atau beberapa detik bisa melihat sesuatu yang goib gitu, kayak tiba-tiba lihat pocong, tiba-tiba genderuwo, tiba-tiba lihat tuyul gitu. Wes gitu dulu. Apa kejadiannya seperti apa? Dulu awalnya aku tuh nggak percaya kalau ada tuyul. Terus? Karena rasa penasaranku yang tinggi waktu itu, karena aku tuh pengen buktiin benar-benar ada tuyul. Ya udah, aku mau waktu itu mau jadi umpan. Umpan? Maksudnya umpan seperti apa? Umpannya itu seperti gini. Waktu itu aku di sebuah kampung di daerah Lamongan, jam 12 malam waktu itu. Ya, jam 12 malam ada yang bilang, "Cek, kamu mau nggak sih nangkep tuyul gitu?" "Aduh, nggak bisa, tapi kamu mau kan jadi umpannya?" Gitu. Mau gitu, karena bener-bener penasaran banget waktu itu, kepengen ada nggak sih tuyul itu ya. Jadi waktu itu aku langsung disuruh telanjang, cuma pakai CD, bener-bener CD, jam 12 malam di kampung orang. Dalam? Iya, warna putih. Dan aku tuh jalan di perempatan kampung untuk buktikan si tuyul tadi ada apa enggak. Terus kejadiannya seperti apa? Sampai apa tuyul itu benar-benar ketangkap atau seperti apa? Sebenarnya tuyulnya itu di luar dulu, tapi kemudian ketangkep sama temanku. Benar-benar saya harus ketangkep. Jadi awalnya aku tuh jadi pancingan. Aku pakai CD tadi di tengah kampung di perempatan. Kemudian ada tembes. Kalau kalian nggak tahu tembes, kalian tanya di Google, ada tembes. Itu tempat ikan yang udah buat panen, yang dari bambu gede bisa segini. Kemudian aku tuh berhenti di belakang tembes tadi. Terus begini, di belakang aku ada teman dua. Cek, kamu di situ aja gitu. Kenapa? Dia udah dekat gitu. Dia udah dekat sama kamu, dia kayaknya kepancing gitu. Terus kemudian kamu berasa merinding? Iya, serius, langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kayak merinding semua tuh. Ya sekarang aja merinding kalau nggak percaya ya kan? Serius dah. Waktu itu langsung ditabrak deh itu yang tembes di depanku itu. Langsung dia itu kayak mental jauh 5-6 meteran. So kaget, bener-bener ada si tuyul ini. Terus tadi awalnya aku lari, serius nih, takut gitu kan, langsung wow gitu loh sih. Udah, terus diulang lagi. Setelah diulang, mereka itu ada rencana buat dikepung dari segala arah gitu loh. Gak ngerti tapi caranya gimana, itu secara keilmuan dari goib saya nggak tahu. Itu pas waktu teman-teman kamu belajar di perguruan atau teman-teman nongkrong? Teman-teman nongkrong, tapi dia hampir semuanya ada basic perguruan yang Sumbokong itu ya? Iya, perguruan yang Sumbokong itu. Yang gitu. Terus pas
apa nangkapnya itu seperti orang yang kita tahu di video orang yang dibicara kalau pakai botol. Iya benar. Dia waktu itu nangkepnya juga pakai botol, tapi botolnya itu botol yang plastik tapi sudah diasmai. Kamu ngerti nggak sih kak, diasmai itu kayak dibenteng gitu loh. Yang udah dijambi-jambi. Iya, bukan jambi-jambi didoain, nggak jambi-jambi itu rukun ini secara didoain gitulah. Jadi seolah-olah si botol tadi itu adalah penjara buat nangkep si tuyul. Tapi untuk penampakan botolnya sendiri masih sama seperti botol atau ada asap atau ada apa? Ini yang apa yang sebelum ditangkap, apa yang pas ketangkep itu? Yang pas ketangkep itu kayak bener-bener ada bukan seekor tapi ada sesosok gitu loh, mungkin yang lebih tepatnya sesosok kayak ada kurcaci gitu loh di. Tapi kelihatan. Iya serius nih. Jadi dia bisa gerak-gerak gitu. Iya serius. Jadi ada 4 orang yang kesemuanya ini lihat pas waktu ketangkep di botolnya itu bener-bener ada yang lihat. Oh iya itu dia lagi tidur gitu, dia lagi kayak kesusahan mau keluar nggak bisa seperti itu. Oh iya, katanya kalau tuyul itu sebenarnya kalau bekerja itu nggak sendirian gitu. Katanya biasanya berdua atau bertiga gitu. Dulu ada yang rame-rame. Oh ada yang rame? Iya serius. Aku juga sebelum si tuyul ini ketangkep itu ada pengalaman tidur di sebelah rumah lah. Di samping rumah itu ada saudaranya kakekku yang dari luar negeri. Tahu lah kalau dari luar negeri kalau TKW kan bawa banyak. Di desa-desa itu pasti udah tersorot. Oh ini habis dari Taiwan waktu itu dari luar negeri itu pasti bawa banyak uang karena biasanya kalau orang-orang desa itu dari luar negeri itu bawanya uangnya cash gitu kan. Iya. Diambil cash semua gitu ya. Iya benar. Dan waktu itu aku tidur dan bener-bener tuh kayak pamit. Rupanya banget yang kayak orang, kamu ngerti kalau waktu kamu kecil pulang sekolah dasar sekolah SD itu loh, kayak wow serius nih, aku sampai giniin jam berapa ya kok banyak suara-suara anak kecil ketawa baik cewek atau cowok, serius nih aku bener-bener aku tuh denger. Dan kejadiannya di tempatnya sama dengan yang tempat di desa yang kan? Iya sama benar. Oh, berarti di desa itu memang banyak yang punya peliharaan itu kan? Mungkin bisa jadi seperti itu. Kamu tahu dari awal aku dengar tuh kakekku yang di dalam rumah tiba-tiba tuh keluar, dia tuh pak bahwa kalau orang Jawa bilang garam gerasa, ngerti nggak kamu garam gerasa itu garam kasar? Iya garam kasar gitu. Dia langsung di sahur apa di sahur itu apa di depan ya di depannya itu, ayo kamu sana, ayo pergi kamu gitu. Padahal itu jam 1 kalau nggak salah, jam 1 dini hari ya. Gitu ya. Jadi bukan mitos teman-teman, untuk berarti kalau masalah garam itu bisa buat kayak ngusir makhluk seperti itu. Iya. Itu bukan hanya mitos ya. Beneran ada kok yang seperti itu. Dan itu kemudian mereka itu udah nggak balik lagi sampai subuh, itu udah nggak ada suara-suara lagi beneran. Terus pas paginya aku tuh bilang ke kakekku, kayak semalam kakek ngapain gitu kok rame-rame lempar-lempar kayak pasir atau apa sih gitu. Iya cek, kemarin itu rame banget di sebelah rumah itu ada tuyul banyak yang mau nyuri uang tetangga kita, si mbak yang kurang dari Taiwan tadi itu. Loh kamu ngerti cek? Iya mbak, aku juga denger, cuma nggak berani keluar. Waktu itu aku pasti penakut banget, jadi cuma denger dari. Kan kamu nggak bisa lihat sosok, kenapa takut gitu? Kamu nggak ngerti, soalnya mindsetku dulu tuh mereka itu bisa nyakar gitu kayak gigit. Kan kalau aku sendiri terus mereka banyak kan jadinya kayak gimana? Oh gitu. Ya. Kembali lagi ke cerita yang tadi yang pas nangkap tuyul itu berapa orang gitu dalam satu tim, katanya tim jadi 4 sama aku jadi 5 orang ya. Terus setelah itu pas sudah ketangkap kan ya, itu dibuang atau diapakan gitu atau dibaca-baca biar musnah atau gimana? Waktu itu karena kita cuma mau ngebuktiin
siapa yang punya si anak tuyul tadi, kita nggak dimusnahin, itu cuma ditangkap aja, kemudian disimpan dalam lemari sampai nggak sampai sehari terus dilepas lagi. Iya, kamu tahu kenapa dilepasin? Iya. Yang di dalam rumah itu bener-bener lemarinya itu kayak goyang-goyang dan berisik banget, kayak gitu serius nih. Jadi si yang punya rumah itu nelfon, "Mas, ini botol aqua tadi itu kayak bunyi terus gitu loh dalam lemari, nggak berani, gimana caranya?" gitu. Ya udah dilepas aja katanya gitu. Ini dilepasin. Cuman sebelum dilepasin itu, waktu udah ketangkep, beberapa dari tim itu jalan-jalan di sekitar kampung situ nyari yang kehilangan. Kamu tahu ciri-cirinya orang yang punya tuyul? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu, dia itu waktu azan subuh, lampu depan kayak lampu terasnya gitu itu mati, lampu dalamnya nyala, pintunya kebuka. Jadi dia tuh nungguin anaknya pulang. Oh, jadi kayak orang yang lagi nungguin tamu atau keluarganya yang belum pulang. Iya, bener seperti itu. Setelah kita jalan-jalan, ada nemulah kita satu rumah, yang itu rumahnya bagus banget, serius. Aku sampai wow, ini orang kerjaannya apa ya? Kalau rumahnya sebagus ini gitu. Kemudian Jek, mungkin yang punya itu kenapa? Ya soalnya dia itu nggak tidur terus kelihatan gelisah. Kayak dia tuh kayak nyariin siapa gitu, kayak ada yang belum pulang, ada yang hilang gitu. Pas setelah tuyulnya dilepas, apakah kalian udah nggak ini lagi, nggak mantau hidupnya lagi, karena mungkin itu untuk menghilangkan rasa penasaran? Iya, cuman aku mau ngebuktiin aja, penasaran aja gitu loh, ada atau enggak. Terus ya bener-bener ada sih. Dan semenjak itu aku gak berani lagi kayak yang main-main tuyul, main-main gitu. Takut Pak, serius takut kalau tiba-tiba kita ke rumah dia yang ikut, ya seperti itulah. Kalau saya sih enggak, saya juga sebenarnya punya pengalaman sekali dengan dunia mistis seperti itu. Kalau saya biasanya kalau melihat itu nggak tahu ya, kayak yang tahu sosok, tapi kayak yang kamu tahu nggak, sketsa gitu, tapi kadang mungkin informasi itu masuk, oh bentuknya seperti ini. Ya aku nggak bisa ngerasain sih, cuman bisa ngebayangin aja. Oh ini berarti jadi kayak menebak-nebak gitu. Iya. Demikian cerita mistis malam ini, mungkin nanti akan kita sambung lagi untuk kita cerita selanjutnya, karena percaya nggak percaya makhluk seperti itu ada di sekitar kita, dan itulah dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian cerita mistis kita kali ini. Tetap pantengin channel kita, subscribe, like, share kalau kalian merasa video ini sangat berguna dan bisa menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.